Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di mana pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang difirmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Maka dengan bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa apapun baik material maupun immaterial, bersyukur dalam arti juga membuka mata hati, membuka mata kalbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin untuk menerima cahaya ilahi atau nur ilahi, cahaya dari Allah Ta'ala yang berupa adalah hidayah-hidayah atau petunjuk-petunjuk itu. Sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita di era digitalisasi telah terjadi degradasi moral yang berhubungan dengan generasi muda kita. Maka dari itu mari kita lihat ciri-ciri yaitu hamba Allah, ciri hamba Ar-Rahman yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan adalah surat yang ke-25. Sebelumnya adalah surat An-Nur yang artinya cahaya. Maka apabila manusia sudah mendapatkan cahaya, maka menjadi Furqan, sudah menjadikan dirinya itu sudah paham tentang perbedaan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga setelah mendapatkan cahaya, nur, berupa wahyu ilahi, petunjuk ilahi, berupa energi, roh yang semuanya itu adalah memberi kekuatan kepada kaum muslimin. Semua itu adalah dari Allah Ta'ala. Manakala kita bisa membuka mata hati, bisa membuka mata jiwa, bisa membuka mata kalbu, bisa membuka mata batin. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi ciri salah satunya hamba Allah, hamba Ar-Rahman
adalah dia berjalan di bumi ini dengan rendah hati. Naik motor juga dengan rendah hati, tidak ngebut, tidak mengganggu orang lain, tidak pakai knalpot brong. Inilah ciri orang yang bertakwa. Berlalu lintas disiplin, tanggung jawab, menikmati dalam perjalanan, tidak terburu-buru, dan selalu berdoa di dalam perjalanan. Karena akhir-akhir ini banyak orang meninggal di jalan, kecelakaan. Kalau dulu nomor 1 karena penyakit jantung dan kanker, sekarang meninggal urutan pertama adalah orang di dalam kecelakaan di jalan. Oleh karena itu kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati sini mengandung kita selalu berdoa tawakal kepada Allah dalam perjalanan dan selalu mentaati hukum positif rambu-rambu lalu lintas yang ada di negara kita. Lantas apabila dalam kita bergaul, apabila dalam kita berkomunitas di dalam umat ataupun masyarakat atau bernegara, manakala ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang masih bodoh, orang-orang yang masih berkesadaran rendah, orang-orang yang belum mempunyai ilmu yang tinggi, maka kita harus mengucapkan qaulu salama. Ucapan yang mengandung keselamatan, bukan menjelekkan, bukan merendahkan, bukan mengadu domba, tetapi salama. Sebagaimana kalau di dalam surah Al-Waqiah itu ciri orang yang sudah dijanah di taman kedamaian di surga adalah ucapannya itu adalah salama, salama. Ucapan orang takwa, orang beriman adalah selamat dan selamat. Ucapan orang yang beriman adalah damai dan mendamaikan. Ucapan orang yang bertakwa adalah sejuk dan menyejukkan. Ucapan orang yang bertakwa adalah senang dan menyenangkan. Dan ucapan orang yang bertakwa adalah simpati, empati, dan bisa menuju pada kelemah lembutan. Karena agama ini sebenarnya adalah untuk melembutkan yang masih kasar, untuk melenturkan yang masih kaku. Maka salah satu ciri orang yang hamba Ar-Rahman yang diridhoi Allah adalah waktu berjalan dia dengan rendah hati, tidak dengan sombong. Di ayat lain Allah memberikan statement juga, wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Nah, inilah kita setelah mengetahui di jalan pun kita tahu orang yang sombong, ya, begitu punya mobil berjalan dengan sombong, lalu lintas tidak diindahkan, ini namanya juga tidak sesuai dengan ciri-ciri hamba Ar-Rahman ini. Lantas ciri selanjutnya adalah waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Yaitu orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini ciri juga orang yang hamba Ar-Rahman. Sebetulnya kalau kita melihat terjemahan itu sudah ditafsiri, karena di sini waladina dan orang-orang yang yabituna, mereka di rumah dari baitun yabituna li rabbihim untuk Tuhan mereka itu sujada wa qiyamah. Jadi di rumahnya itu ada tempat sujud dan tempat berdiri, artinya punya tempat sholat di rumahnya baik. Sampai kita sholat di masjid, kita memang harus punya tempat untuk sholat di rumah. Merenung, tafakur, tadzakur, berpikir dan juga ingat, zikir kepada Allah. Yang namanya zikir itu artinya adalah ingat kepada Allah. Ingat itu harus kenal dulu. Kalau kita mengenal seseorang, Tuhan kita harus kenal dulu. Ingat pada Allah juga kita harus makrifat dulu. Kenal Allah dulu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberikan
rezeki tanpa batas, ilmunya tanpa batas, yang maha mengetahui, yang maha cerdas, yang maha bijaksana. Setelah kita mengenal Allah seperti itu, zikir kita bisa mengingat. Karena Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya, mengetahui bahwa kita merasakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Tapi yang mungkin belum tahu ilmunya, belum tahu caranya, walaupun Allah itu dekat, tidak bisa merasakan. Nah, ini pentingnya memahami. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berpikir waktu ingat kepada Allah di dalam duduk, berdiri dan berbaring, artinya setiap saat, setiap waktu dia ingat Allah. Zikir itu ingat Allah, ingat ciptaan Allah, ingat hukum Allah. Bukan hanya kita mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah atau kalimat-kalimat zikir, tapi betul-betul ingat akan ciptaan Allah, akan Allah, juga akan hukum-hukum Allah. Sehingga zikir kita itu berkesadaran. Zikir itu ingat yang ada dampak di luar, kita tetap ingat pada Allah, ingat hukum Allah. Inilah yang dimaksud dengan zikir, dengan duduk, berdiri dan berbaring. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Sujud adalah lambang ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sujud adalah lambang kepatuhan. Kalau kita dilambangkan dengan sujud, artinya kepala ini dengan tanah sudah sama. Maka ada korelasi ayat yang lain bahwa manusia asal usulnya materinya adalah dari tanah. Min turab, tidak ada yang bisa disombongkan. Dari saripati tanah. Orang tua kita, ayah ibu kita makan makanan dari hasil bumi. Beras atau nasi dari bumi. Telur, ayam juga makan dari bumi. Semua dari bumi. Ini menjadi materi asal usul kita yang berupa materi. Sedangkan kita diberi jiwa atau roh, waktu kita ditiupkan roh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 29 itu, artinya sejatinya kita ini adalah makhluk rohani yang diberi fasilitas tubuh. Tubuh ini harus bisa menghantarkan sang jiwa kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan mutmainnah. Kalau tidak, ya saya analogikan seperti orang ke Jakarta diberi mobil Pajero bagus, tapi tidak tahu arahnya, muter-muter di jalan tol, tidak tahu jalan keluar. Sampai bensinnya habis, banyak kempes, lantas dirinya lapar, tidak sampai tempatnya. Itu sama dengan kita, orang yang sudah diberi fasilitas tubuh, tapi kembali pada Allah belum tahu. Sudah mau meninggal, masih punya dendam, masih punya sakit hati, masih punya dosa-dosa yang belum terampuni, bahkan sudah mau meninggal masih korupsi dan lain sebagainya. Ini artinya dia tidak bisa mengetahui apa tujuan dan apa yang dimaksud dengan kita mengenal diri sendiri. Maka meniti ke dalam diri, mengenal diri sejati itulah sangat penting, karena setelah kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita, akan kita mengenal Allah. Sejatinya bahwa kita semua ini adalah makhluk rohani, makhluk langit, diberi jasad, yang jasad ini nanti kalau kembali kepada Allah akan kembali pada tanah. Maka hakikatnya jasad ini nanti adalah hanya dibuang. Kalau kita punya ayam, anak ayam meninggal atau anak ayam mati, kita buang di kebun, kita buang di sungai. Tapi karena manusia punya kecerdasan, punya estetika, punya sopan santun bahasa, maka manusia tidak dibuang tapi dimakamkan. Hakikatnya sama, dibuang ke astana layak. Cuma karena manusia punya bahasa yang halus, punya kecerdasan, punya akhlak yang tinggi, maka bahasanya diganti dimakamkan, dikebumikan. Hakikatnya sama dengan anak ayam yang dibuang tadi. Akhirnya jasad kita dibuang, tapi makhluk rohani yang ada dalam diri kita kembali pada Allah. Berapa bekal kita yang tahu adalah kita sendiri. Dan semoga kita semua menjadi
hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang bisa melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jalan Allahumma iyyakum minal faizin aminin wa adkhilna wa iyyakum fi jumratihi ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbuka bil haqqi wa nudu anil jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi aghfirli mukhlasifin wa akhudni mukhrajasikin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar ila shalah.